Alhamdulillah nih kita sudah sampai di Pulau Tidung kecil nih. Kita nih dari Pulau Tidung besar jalan kaki lewat jembatan Cinta katanya. Ada 1 kilo lebih kurang lah kita jalan kaki. Di sini ada kerangka ikan paus. Nah, sama macam kita di Dayak dulu kan ada museum di Dayak, kita masuk ada juga kerangka ikan. Dan lupa saya ada 2 kerangka ikan itu. Kemudian di sini ada budidaya perikanan, ya kan? Budidaya perikanan, pertanian di sini nih. Yang mangrove itu hutan bakau ini dibibit di sini, kemudian ditanam di pinggir sini. Nah, jadi ini spesial untuk pembibitan perikanan. Kemudian yang apanya lagi yang uniknya sini pulau ini ada tempat distributor sembako. Sembako. Ada distributor sembako Jack apa tadi? Jack Grosir. Jack Grosir. Nah, di mana-mana kalau kita lihat kalau grosir itu di kota-kota mah. Ini di pulau ada grosir sembako di sini. Masya Allah, ajib nih. Jadi di luar masing-masing pulau ini beda-beda keunikannya yang kita jumpai ini. Makin banyak kita nanti jumpai pulau masing-masing keunikannya nih. Jadi maka ditonton terus ya, insya Allah ya. Nah, ini pagi tengok mereka bersihkan nih. Ada 70 orang nih kebersihan untuk di Pulau Tidung nih. 1 orang tuh katanya bergaji 7 juta. Masya Allah. Kita lanjutkan ke jembatan Cinta. Kalau di Batam kan ada jembatan Barelang, sini ada jembatan Cinta ya. Nggak tahu nih apa makna istri kita pun nggak tahu juga. Itu dia Pulau Tidung. Nah, kebalikannya bacanya. Kita lanjutkan ke atas. Kita expose jembatan Cinta nih. Apakah mungkin sini banyak orang bertemu, kemudian jatuh cinta, lantas untuk menikah? Allahu a'lam bishawab. Kita expose nih, kita naik. Pagi-pagi nih kita datang sini, jam 8 pagi waktu Jakarta. Nah, itu dia Kang Hasan. Oh, ini tempat loncat nih Kang. Tempat loncat ke bawah. Di bawah sepeda deh. Ayo. Ini cucunya Kang Hasan nih. Cucunya. Licin. Hari hujan. Wah, Masya Allah, sampai kita dibuat macam kalau di Batam Barelang kemarin ada tempat hiasan, tapi agak beda nih. Ini pulau galian ditimbun di sana, tanamin. Tumbuh sendiri. Oh, tumbuh sendiri itu ya, Masya Allah. Ada berapa kilo nih Kang? Ada 1 kilo tak? 1 kilo lah. 1 kilo ya. Itu ada rumah, itu rumah penduduk itu. Enggak, Resort. Itu. Boleh masuk ke sana? boleh. Oh, ke sana. Kita expose nih. Tahu masih layak tahu enggak? Udah lama. Oh, ditinggalin ya? Sudah enggak ngurus. Oh, Bengkalai kata Kang Hasan deh. Airnya nih jernih, Masya Allah, nih jernih. Macam di Natuna kemarin. Itu ada kapal-kapal tanker kan, di depan ini tempat lewatnya kapal tanker nih. Ini apa Kang? Perairan ikan ya? Perikanan. Ya di Batam ada juga macam itu. Itu terumbu karangnya nampak nih, Masya Allah. Itu terumbu karangnya. Nampak tuh, Masya Allah, itu terumbu karangnya. Ini untuk perikanan, budidaya ikan kayaknya. Nanti kita pulang jam 1, jam setengah 12 nanti di situ pelabuhannya. Kita lanjutkan. Udah dikasih tempat berteduh nih ya kalau hujan. Ya Kang? Ya, ini kasih tempat berteduh kayaknya di sini. Mau tahu ada betul. Kan. Mana lamanya? Oh, ada jembatan lamanya dulu ya?
Nah, ini pendopo dibuat. Kita lanjutkan. Jadi kita nyeberangi pulau satu itu. Itu lagi ada bisa sambung juga pulau itu, Kang? Pelabuhan. Nah, ini. Iya. Iya, pelabuhan. Pelabuhan apa? Pelabuhan ini buat pulau ini. Yang ini kan? Iya. Iya, pelabuhan. Oh. Masalah sampai kita deh Jakarta. 1 kilo lebih katanya. Jadi objek wisata. Ya, kita lanjut sampai sana ya. Masalah pulaunya nih. Nah, hampir dekat lagi kita sampai. Itu resort kayaknya macam apa? Siput Kang ya, jual-jual restoran itu ya, Kang. Sama penginapan-penginapan. Tapi nggak dipakai lagi. Tapi kalau orang ramai datang sini bisa dipakai lah itu penginapannya. Sampai kita di Pulau Tidung kecil. Ini dia. Kalau semalam kita di sana tuh, itu Tidung besar. Sini nggak ada penduduk. Sini nggak ada penduduk, ada kuburan katanya. Ma kita cek dulu. Kita ziarah dulu. Seperti tadi ada kuburan makam Raja Tidung. Tahu, langsung ke darat ya. Ini ada tempat jualan-jualan kayaknya. Kita jalan nih, lain lagi jalannya sudah kasih apa namanya Kak? Namanya apa nih? Komblok. Ini jalannya. Komblok. Agak lebar deh jalannya. Ini ada pemukiman. Nggak ada pemukiman, nggak ada sini. Dulunya ada katanya kan, tapi dipindah ke situ semua. Ini sudah punya milik DKI ya? Sudah punya pemerintah. Nggak bisa. Milik pemerintah DKI Jakarta, Pulau Tidung kecil. Jadi 100.797 meter kubik panjangnya. Jadi pulau ini sudah milik dari Pemda DKI. Kita lanjutkan perjalanan sampai jumpa gedungnya. Habis itu baru kita pulang kita. Ada supermarket. Pemerintah yang nyiapkan. Buat nanti orang masyarakat yang ada KJP. Kita tengok. Jadi yang belanja orang Tidung besar lah. Yalah. Mau kemana? Ngambilnya ke sini. Macam distributornya ya. Jack Grosir. Grosir. Cuman bagian yang dari pemerintah aja. Yang dapat KJP. Nih Jack Grosir, yang Grosir buat belanja sini semuanya. Nih dalamnya sebelum buka lagi. Beras apa semua di sini terletakkan semuanya Jack Grosir ya. Tuh Jack Grosir. Kalau supermarket biasa lah. Kalau supermarket di kota-kota ya nggak masalah. Nih supermarketnya di pulau dibuatkan. Jack Grosir. Tuh Jack Grosir. Siputnya ada 2. Wow, ada 2 siput. Siputnya ada 2. Itu gedung apa lagi Kang? Ini gedung apa lagi? Musola bukan? Ini apa? Ini gedungnya ini, gedung pertanian.
Oh, ada pertaniannya juga. Ini gedung pertanian. Nah, ini pulaunya nyambung tadi. Kita lihat. Pemerintahan. Expose pulau-pulau kecil Indonesia. Save our small island. Bersih pantai panorama mangrove. Pulau Tidung kecil 16 2014. Jadi pertaniannya di sini. Di sana ada kerangka ikan. Mau lihat? Mana? Ikan besar. Ayo saya tengok. Kerangkanya. Nanti. Ya. Nanti kita ke sini. Agrowisata Pulau Tidung kecil, selamat jalan. Nanti kita ke sana. Ini ada kerangka ikan kata Akang nih. Tadi namanya Mas? Ini substrat dari bibit terumbu karang. Tuh Bibit karang bibit karang maksudnya untuk apa dibuat? untuk menjaga ekosistem karang. Jadi kan di sini itu kan sebagian Bapak udah pernah snorkeling di sini? Belum. Oh, belum. Baru Jadi kan- semalam datang. Oh, iya. Kalau sempat lihat itu di sebelah sini kan udah pada hancur karena udah pada dipakai tempat wisata. Nah, itu nanti bakal ada penanaman. Fungsinya karang itu apa? Heeh. Fungsinya dari karang tadi kan kita restorasi itu kan untuk menjaga habitat ikan. Karena karang itu kan rumahnya ikan, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya karangnya nggak ada, otomatis ikannya juga Nggak ada. nggak ada, berkurang makin ke tengah. Dan kita juga dampaknya bagi nelayan gitu kan, Kurang penghasilan. kurang penghasilan, nggak dapat penghasilan, maupun dari segi penangkapan maupun dari pariwisatanya gitu kan, Betul. snorkelingnya juga nggak ada gitu. Makanya itu kita jaga sini dari pihak Dijaga, Dinas Perikanan ya. Dari Dinas Perikanan Perikanan. DKPKP, Pak. Oh. DKPKP. Yang- Dinas K itu apa? Dinas apa? DKP itu apa? Dinas Ketahanan Pangan, Ketahanan Pangan. Tahanan pangan. sama pertanian. Oh, pangan dan pertanian digabung gitu ya. Gabung. Nah, ini ada mbaknya saya cantik nih. Jadi gitu, Oh, untuk gitu. karang gitu. Makanya kita sebelum ini juga kan ada di survei dulu lokasi mana yang kira-kiranya yang harus kita tanami karang lagi, yang dimana misalnya di sini udah rusak ya kita tanami lagi dengan metode transplantasi. Cangkok. Ini Pak, jadi Oh, dimasukkan dalam itu ya. kita di sini ya, dari dinas itu udah punya kebun karang di sebelah sana itu. Ya, udah saya tengok tadi. Sudah tengok. Heeh. Nah itu ada kebun karang. Nanti buat transplant itu kita ngambil indukan dari dari kebun bibit- karang kebun kita karang punya. tadi. Jadi nggak ngambil dari alam lagi, Oh, jadi tidak rusak jadinya alam nggak ya. merusak alam lagi. Iya. Jadi di sini itu sudah keturunan ketiga indukannya. Indukannya. Indukannya udah keturunan ketiga. Jadi begitu kita ada permintaan buat rehabilitasi suatu daerah gitu kan, atau mulai memperbaiki daerah-daerah yang karangnya udah rusak gitu, kita ngambil bibitnya dari kebun karang kita sendiri. Jadi nggak ngambil dari alam gitu. Kalau di Batam itu pokok bakau tuh banyak. Kemudian dibuatkan satu dapur arang. Jadi ditebang, jadikan arang dikirim ke luar ke Singapura. Akhirnya mati, habis nelayan nggak ada penghasilan lagi. Nah, jadi sekarang ini pemerintah adakan melarang untuk menebang Ya, mangrove itu. Ya, itu sekarang kebijakannya sekarang nih. Nah, tapi untuk pencegahan kayak gitu Pak juga sebenarnya kita ada antisipasinya Pak. Itu kan kita namanya mangrove itu kan membutuhkan substrat kayak dia tuh bagusnya tumbuh di substrat lumpur gitu kan. Kalau misalnya pasir kayak gini dia pertumbuhannya tuh sangat Lambat. sangat lambat. Bahkan 5 tahun aja itu kita menunggu 5 tahun aja baru setinggi ini Pak. Kalau di Batam cepat kali, 1 tahun lebih aja dah naik. Maka saya heran, kok lambat kali gitu. Itu di substratnya pasir Pak. Oh gitu. Anggaplah ini kan kalau dilihat itu kan penanamannya dia berumpun gitu. Macam itu kan. Berumpun begitu, itu nutrisinya dibagi gitu. Beda sama mangrove yang kita tanam di lumpur. Kalau di lumpur satu-satu aja. Dia nutrisinya jadi kayak dia tuh kalau pasir gini kan kena arus atau kena ombak masih hanyut. Kalau misalnya nggak rame nih karena nggak ada penahan. Oh, makanya dirapatkan nanamnya gitu ya. Nah, di satu ini bisa 100 atau 200 mangrove. Oh gitu. Kalau di Batam memang jarang-jarang ditanam ya. Kalau Kalau satu. di lumpur
pasti dia kayak kita taruh satu-satu juga Heeh. nggak bakal ini, karena kan dia ada penahannya di bawah gitu kan, padat di bawah. Padat ya lo. Dan nutrisinya juga nyampe, makanya kalau kita lihat perbandingan secara langsung itu mangrove yang ditanam di pasir sama di lumpur itu beda jauh Pak. 5 tahun kita nanam di pasir, paling kayak yang di depan itu tadi Iya. masih pendek, butuh waktu puluhan tahun sampai dia bisa jadi hutan mangrove gitu, jadi indukan gitu. Sedangkan kalau kita nanamnya di substrat yang berlumpur, Lumpur 5 tahun aja itu udah bisa jadi udah ada gede ya. udah bisa kayak hutan mangrove gitu. Ya udah agak besar saya tengok tuh. Jadi kalau yang mangrove di belakang sini, jadi upaya kita itu tadi kan ada aja kayak mangrove itu masih ada aja yang ngambilin gitu kan buat keperluan arang atau kayu buat bikin kapal gimana gitu Betul. kan. Nah pencegahan itu tadi Pak, kita membibitkan juga di sini. Jadi propagol tadi itu kita jadiin bibit baru lagi. Dan kalau misalnya ada daerah yang sekiranya ada urgensi buat pencegahan abrasi gitu kan, nah itu kita bisa menggunakan bibit. Nah apalagi kan sekarang mangrove itu sudah, setahu saya kemarin itu udah di bawah peraturan langsung dari presiden Pak. Iya kemarin Pak Jokowi ke Batam tuh nanam mangrove itu. Itu udah langsung dari presiden. Jadi apapun pengajuan yang berkaitan tentang mangrove itu pasti semuanya di ACC semua. Karena emang urgensi di Indonesia juga segitu Pak. Iya. Masih daerah-daerah Semarang gitu kan banyak udah kerendam gitu kan. Daerah Jakarta juga banyak yang udah kerendam karena penahanan itu nggak ada lagi. lagi. Iya. Iya. Pada ini kan diambilin gitu kan. Kesadaran masyarakatnya masih kurang terkait urgensi itu kan. Kayaknya kita bangun di sini pembibitan mangrove yang di sebelah sana tadi. Iya tadi ada di usaha sana. Saya Mulai tengok. dari usia berapa kayak masih 2 minggu sampai berapa bulan gitu kan tuh udah ada semua, sampai siap tanam itu kita ada semua. Jadi misal ada permintaan dari luar atau dari Pemda Jakarta atau komunitas-komunitas mangrove itu penanaman, kita pasti bisa Pak. Dari sini ya. Pasti bisa dari sini. Tapi bukan sini aja yang ada pembibitan, mungkin tempat lain nggak ada juga. Banyak. Jadi emang mangrove itu sekarang udah urgensi nasional. Benar. Jadi di bawah presiden, jadi apapun yang berkaitan sama mangrove itu pasti di ACC gitu. Oke lah, makasih banyak infonya. Siapa namanya Mas? Pramudia. Pramudia ya. Mbak siapa nama Mbak? Septiani Lagi? Malintang. Ya semangat ya. Karena ini kita ini berbuatnya untuk kebaikan. Jadi kalau kebaikan kita buat, pasti kebaikan datang. Betul ya? Kalau keburukan kita buat, pasti keburukan datang. Dua hal itu tetap mana kita pilih nih. Kalau kebaikan datang kebaikan, kalau keburukan datang keburukan. Salah ya? Ya, makasih banyak. Ini bibit bakau nanti mereka tanam. Nanti berapa ribu kali bawa dari pemerintah ini. Sini kita. Itu ada museum. Kita masuk ke museumnya. Nah, istirahat situ. Istirahat situ dulu. Ini ada tempat pendopo. Ini pendopo-pendoponya nih. Lihat ikan. Lihat ikan. Bentar. Ini lokasi museum kerangka paus. Ada sejarahnya nih. Nih ada sejarahnya. Itu ikannya modelnya. Ini modelnya, itu model kerangkanya. Nah, ini deh. Kita tengok ke dalam. Dikunci kan? Dikunci. Dorong. Kunci. Kita lihat dalamnya dikunci. Itu kerangka sampai sono. Sampai situ aja. Sudah berapa tahun lalu nih. Sampai ke belakang. Kalau kita lihat waktu di Daek, ada juga kerangkanya di museum di Daek. Ada berapa ikan gitu. Sini masuknya. Ini baru lengkap kita dapat nih infonya nih. Panjangnya kalau dulu saya ulangi lagi waktu kita di Daek, museum Daek, ada juga kerangka ikan. Tapi lupa ikan apa waktu itu, saya lupa saya. Besar ikannya nih. Berapa meter nih? Nggak tahu berapa meter nih. Ada 10 atau 15 meter kayaknya.
Itu dari tahun 2012 sampai 2019. 9 menit. Ada kura-kuranya. Kita tengok. Apa nih gimana? Kura-kura. Masalah. Kura-kura. Kita tengok. Apa lagi nih? Kura-kura besar kura-kuranya. Kura-kura. Nih. Kura-kura semua. Masalah. Kura-kura semua. Kura-kura. Oh, ini anaknya. Bukan kura-kura nih, ikan. Ikan. Peternakan perikanan. Ini kura-kura. Kura-kura katanya. Kura-kura. Ini nggak tahu lagi apa lagi. Ini apa lagi? Ini kura-kura. Banyak kura-kuranya. Ya, kita lanjutkan ke sini. Agrowisata Pulau Tidung Kecil. Selamat jalan. Berarti ini pelabuhannya. Jadi memang dibentuk, dibangun, dikasih dam, jadilah pulau. Saya pikir tadi besar pulaunya, ternyata sini sebelah kiri sedikit, sebelah kanan sedikit, dan nampak ada jauh suatu pulau. Ternyata bukan. Pelabuhan rupanya, makanya disebut Selamat Jalan. Ini pelabuhannya. Pelabuhan Apung. Nampak nih bergerak nih pelabuhannya. Nah, ini pelabuhannya. Pantas nampak dari jauh satu pulau. Ternyata begini aja. Di sini sedikit sampai sono, sini sedikit sampai sono. Udah selesai. Nah. Karena kita salah masuk, kita masuk dari Pulau Tidung besar ke sini. Kalau situ kan, kalau kita dari sini masuknya muncul agrowisata Pulau Tidung Kecil. Selamat datang. Nah, tadi kita selamat jalan mau pergi. Nah. Kita balik ke Jakarta nih, ke Muara Angke pakai nih KM Batara. Jadi dibatasi 20 orang dari Pulau Tidung nih. Itu belinya pun pakai aplikasi belinya, beli tiket ya. Nah, kita naik ya, berangkat kita nih, insyaallah. Ini di dalamnya nih kapalnya nih. Batasi 20 orang sampai ke sana. Mana? Itu Haji Baturin balik yang ngantarin saya, yang khidmat sama saya. Kita tinggalkan Pulau Tidung nih ya. Mudah-mudahan kita datang sini lagi nih ke Pulau Tidung nih. Bertemu kena Allah, berpisah kena Allah dengan Haji Badrun tadi. Masyaallah. Karena ini 1 jam lebih aja katanya ke Muara Angke. Kalau yang kemarin naik 3 jam. Oke. Kapal Batara sampai ke Muara Angke. Muara Angke, pelabuhan Muara Angke ya. Kita keluar tadi sudah kita order maksimnya untuk lanjutkan ke tujuan kita kemarin.